Damai sejahtera Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus memenuhi hidup kita saat ini, Senin 28 Juli 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih sebab kami diizinkan oleh Allah memiliki waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Mika 4 ayat 3 hingga ayat 5. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Judul Renungan Oasis Fajar hari ini, Hakim Segala Bangsa. Ayat penekanan pada ayat ketiga, ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Saudara-saudaraku, setelah berakhirnya Perang Dunia, beberapa negara superpower seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, dan Tiongkok berinisiatif untuk membentuk Badan Keamanan Dunia, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Salah satu tujuan utamanya adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dalam badan PBB itu sendiri dibentuk Badan Kehakiman Utama PBB yang beranggotakan 15 hakim internasional yang disebut hakim-hakim IJC, International Court of Justice. Tugas utama Mahkamah Internasional adalah menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Salah satu ciri ilahi yang dianugerahkan ke manusia adalah damai sejahtera. Ironisnya, citra itu telah memudar dalam diri manusia karena dosa. Dalam pasal 4 ayat 1-5, Allah menugaskan Nabi Mika untuk menegaskan kepada bangsa Israel yang sedang kehilangan damai sejahtera. Karena peperangan dan penindasan yang dialami, bahwa Allah akan kembali menghadirkan damai sejahtera melalui seorang hakim. Dalam teks asli Ibrani, kata hakim menggunakan kata sofet, yang merujuk pada seseorang atau tidak lebih dari satu orang.
dalam beberapa kesempatan, Yesus seringkali berbicara tentang penghakiman dan hakim yang merujuk pada dirinya. Yohanes 3 ayat 17 merupakan salah satu penegasan bahwa Yesus adalah satu-satunya hakim yang datang ke dunia untuk menyelesaikan perseteruan antara Allah dan manusia yang disebabkan pelanggaran manusia. Kristus akan datang sebagai hakim yang membawa damai sejahtera untuk semua orang. Maka, jangan membiarkan kenangan buruk, kepahitan, masa lalu, dan hati yang tidak mau mengampuni menjadi alasan hilangnya damai sejahtera dari Kristus. Sebaliknya, berikan ruang bagi damai sejahteranya memenuhi hati dan hidup kita. Penegasan: berikan ruang kepada hakim segala bangsa, yaitu Kristus, untuk memerintah dan memenuhi hati kita dengan damai sejahteranya. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Hakim yang agung, penuhilah hati kami dengan damai sejahtera setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah renungan kita pada hari ini. Tuhan melimpahkan berkat-Nya untuk kita di sepanjang hari ini. Amin.